Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar bersama mengenai tutorial verifikasi usulan musrembang oleh perangkat daerah. Untuk verifikasi usulan musrembang sendiri di tingkat perangkat daerah menggunakan user eselon 4 atau setara kepala subbidang atau setara staf yang sudah diceklis terkait verifikator usulan aspirasinya. Baik, kita akan mencoba untuk login menggunakan SIPD terbaru, di mana SIPD ini sudah dikeluarkan oleh Kemendagri menggunakan alamat SIPD RI. Untuk masuk ke dalam SIPD terbaru ini atau SIPD RI, kita masuk ke dalam browser dengan alamat sipd-ri.kemendagri.go.id. Ada 3 menu utama, sama seperti halnya untuk SIPD sebelumnya. Yang pertama ada menu sistem informasi pembangunan daerah, yang kedua sistem informasi keuangan daerah, dan yang ketiga sistem informasi pemerintahan daerah lainnya. Dalam verifikasi usulan musrembang, kita menggunakan user eselon 4 dan kita cek dulu untuk user eselon 4-nya menggunakan manip kepala dinas. Yang pertama kita masuk di sistem informasi pembangunan daerah. Kemudian kita pilih perencanaan pembangunan daerah yang berlogo 2 kartu. Selanjutnya perencanaan pembangunan daerah yang berlogo grafik. Di sini ada halaman login. Yang pertama kita masuk untuk provinsi, kita ketik Jawa Tengah. Kemudian kabupaten kota kita ketik Kabupaten Pekalongan. Username ini kita masuk dulu untuk melihat user eselon 4-nya menggunakan user kepala dinas. Untuk password sudah kita berikan untuk password default-nya. Kita isikan passwordnya, kemudian klik login. Diisi captcha dengan huruf kecil semua. Kemudian klik cek. Kita pilih tahun anggaran 2024, kemudian klik masuk. Di sini sudah muncul dashboard halaman utama untuk NIP kepala dinas. Di sebelah kanan atas ada nama kepala dinas. Untuk melihat user eselon 4 yang terdaftar, kita klik di pengaturan, kemudian klik user, klik SKPD. Di sini ada muncul beberapa user, ada kepala bidang, staf, kepala subbidang. Jadi nanti yang bisa digunakan adalah user yang setara kepala subbidang atau staf. Misalkan di sini ada kepala subbidang. Kita cek dulu apakah user Kasubid ini sudah terchecklist untuk verifikator usulan aspirasi. Kita bisa cek di menu atau ikon pensil edit user. Pastikan untuk verifikator usulan aspirasi sudah terchecklist. Kalau ini sudah terchecklist, berarti NIP ini sudah bisa digunakan. Ketika sudah kita tentukan untuk NIP kepala subbidang, maka kita akan login menggunakan NIP kepala subbidang tersebut. Kita logout dulu. Selanjutnya kita akan login menggunakan NIP kepala subbidang. Sama seperti tadi masuknya. Provinsi kita isi Jawa Tengah. Kemudian kabupaten kota kita pilih Kabupaten Pekalongan. Username-nya kita isi NIP kepala subbidang yang sudah kita tentukan tadi atau kita cek.
Untuk password sama, memakai password default. Kemudian klik login. Kita isikan captcha. Klik cek. Pilih tahun 2024, kemudian klik masuk. Ini kita sudah masuk ke dalam dashboard untuk user setara kepala subbidang. Di kanan atas ada nama kepala subbidang. Kemudian untuk memverifikasi usulan Musrembang, kita masuk ke dalam menu usulan. Kemudian di sini ada dua menu, ada usulan aspirasi dan usulan pokir. Untuk usulan Musrembang kita pilih usulan aspirasi, sedangkan usulan pokir nanti untuk memverifikasi usulan pokir dari Dewan. Kita klik usulan aspirasi, kemudian kita arahkan ke menu verifikasi perangkat daerah, maka akan muncul beberapa usulan yang sudah diinput oleh masing-masing desa. Sebelum kita memverifikasi usulan Musrembang desa, kita terlebih dahulu harus memberikan rekomendasi untuk setiap usulan. Untuk memberikan rekomendasi, kita bisa klik ikon kaca pembesar. Nanti akan muncul beberapa informasi terkait usulan tersebut. Ada permasalahan, kemudian alamat, kabupaten, kecamatan, kelurahan. Dalam memberikan rekomendasi, ada beberapa hal yang harus kita isikan. Yang pertama, OPD tujuan. Pastikan OPD ini adalah OPD yang terkait. Yang kedua, kelompok belanja. Karena usulan Musrembang ini masuk ke anggaran APBD, maka kita pilih belanja non-transfer. Kemudian sub kegiatan. Karena ini tadi terkait usulan rehabilitasi jalan, maka kita pilih usulan sub kegiatan rehabilitasi jalan. Usulan ini akan secara otomatis muncul sub kegiatannya jika OPD terkait sudah membuat sub kegiatan di renja OPD. Setelah menentukan sub kegiatan, maka kita berikan uraian rekomendasinya. Misalkan setuju dilaksanakan pembangunan jalan. Kemudian kita isikan volumenya. Misalkan untuk jalan kita isi 5 km. Ini tergantung satuannya ya. Setelah diisikan volumenya, kita bisa memberikan rekomendasi anggaran. Misalkan kita isikan 300 juta. Setelah untuk poin-poin ini sudah terisi semua, maka klik simpan. Setelah usulan diberikan rekomendasi, maka untuk memverifikasi usulan Musrembang, kita harus menceklis kotak di sebelah tanda kaca pembesar. Setelah diklik checklist, kemudian kita klik proses. Maka usulan tersebut sudah selesai untuk diverifikasi dan sudah pindah tahap ke tahap selanjutnya, yaitu verifikasi TAPD perencana. Kita kembali ke usulan aspirasi. Selain memverifikasi usulan Musrembang, perangkat daerah bisa memonitor usulan tersebut sudah berproses sejauh mana. Kita bisa klik di bagian monitor. Di menu monitor ini kita bisa melihat beberapa usulan yang sudah masuk. Jadi untuk melihat usulan tersebut sudah berproses sejauh mana, kita bisa melihat di tanda status. Misalkan ini kita cek di rehabilitasi jalan,
Dukuh Simelut, Desa Kaliboja. Di sini statusnya verifikasi perangkat daerah. Jadi usulan ini masih berada di OPD terkait dan harus diverifikasi dan validasi. Apabila perangkat daerah terkait sudah memverifikasi, maka status ini akan berubah menjadi verifikasi TAPD atau verifikasi Musrembang Kabupaten. Seperti ini dulu untuk tutorial validasi atau rekomendasi tingkat perangkat daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.